Shalom sahabat pemuda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai sahabat pemuda dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di sini semuanya sehat, kabar baik, kabar sukacita juga saya percaya menyertai hidup saudara. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini Minggu 14 Maret 2021, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada, hidup mereka berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan dan yang percaya serta siap untuk menerima firman Tuhan, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sahabat pemuda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita mendengarkan berita-berita tentang ghosting. Kan ghosting itu saya mencatat ghosting itu perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa memberikan kabar melalui telepon, WA, atau komunikasi yang lain. Kan ghosting itu perilaku menjauh, lagi sayang-sayangnya selama ini diperhatikan, udah maaf belum? Ya kan? Udah maaf belum, ya kan? Kemudian tiba-tiba menghilang, tadinya perhatian, ayo dong KM makan, gitu kan? Kamu makan, nanti Atit, ya kan? Bilang sakit Atit, ya kan? Tiba-tiba sekarang menghilang. Gak lama kemudian muncul di sosial medianya sudah punya gandengan yang baru. Nah, sahabat pemuda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang saudara harus tahu, putus cinta dalam berpacaran itu bukanlah hal yang membuat kiamat dunia. Ya, dunia di kiamat langsung dah. Enggak, saudara. Itu hal yang biasa. Ya, sahabat pemuda, kalau saudara mungkin sedang mengalami putus cinta atau mengalami perlakuan ghosting dari cowok saudara atau dari cewek saudara, ingatlah selalu putus cinta itu dunia nggak kiamat. Gitu. Dan yang mutusin saudara itu, yang ninggalin saudara itu yang rugi. Bukan saudara yang rugi, bukan saudara yang harus nangis begitu, berlama-lama begitu, merenungi nasib. Enggak. Yang rugi itu yang mutusin saudara. Amin. Karena saudara anak-anak Tuhan limited edition. Amin. Saudara orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan saudara juga harus ingat, anak Tuhan itu pacaran yang seiman. Amin. Pacaran yang seiman. Carilah pacar yang seiman. Jangan pacar yang beda iman. Cari yang seiman lah. Aku berdoa bila saudara senang sama cowok, yang misalkan cewek senang sama cowok, cowok senang sama cewek, cari yang seiman. Amin sahabatku. Iya kan, karena kita harus cek juga pergaulan kita itu sehat apa enggak, gitu saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi anak-anak muda yang percaya Yesus, kita anak-anak terang. Jadi kalau ada anak muda yang di luar Kristus, yang tidak percaya Kristus, itu anak-anak gelap. Jadi kita harus cari pacar yang sesama anak terang. Amin. Tapi kalau saya mau penginjilan Kak Kris, itu bukan urusan saudara penginjilan, urusan hamba Tuhan. Iya kan, saudara itu terlalu banyak alasan nanti dibilang saya mau menginjil. Enggak. Penginjilan itu tugas anak hamba Tuhan. Saudara itu hanya carilah yang seiman. Aku berdoa kiranya Tuhan Yesus mempertemukan sahabat-sahabat pemuda dengan pasangan yang seiman. Amin. Iya kan? Nah, kembali saya ulangi, ghosting adalah perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang. Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Aduh. Lagi sayang-sayangnya ditinggal, turut berduka cita. Tapi dengan baik sahabat pemuda,
Putus cinta itu hal yang biasa, ya kan? Tapi putus rem mobil, putus rem motor itu yang luar biasa, saudara. Nyawa hilang, ya kan? Jadi udahlah saudara, senang-senang aja, suka cita aja lah namanya juga ya. Pokoknya yang seiman, cari yang seiman, pasangan hidup yang seiman, ya kan? Jadi ada beberapa tipsnya ya, kalau anak-anak muda yang mau cari pacar, carilah pacar yang seiman. Yang kedua, cinta Tuhan. Yang ketiga, punya pekerjaan tetap. Atau kalau dia masih sekolah, di sekolah yang benar. Jangan kerjanya tawuran melulu, ya kan? Jangan kerjanya cabut melulu, jangan kerjanya main game online melulu, ya kan? Carilah yang benar-benar waktunya belajar, itu sungguh-sungguh, bantu orang tua. Dan ini yang penting, tidak sejenis. Amin. Ialah Tuhan Yesus, Allah yang punya langit dan bumi, menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve. Iya kan? Iya. Jadi saudara harus berdoa dulu sebelum tanya Tuhan dulu sebelum saudara pacaran, ya kan? Jadi ada dua sebenarnya sikap benar yang menghadapi, sikap benar kita anak Tuhan menghadapi ghosting ini. Ya kan, lagi heboh sekarang tentang ghosting, ya kan? Ghosting adalah perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang. Lagi sayang-sayang, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada apa, tiba-tiba menghilang. Nah, itu namanya ghosting, ya kan? Sikap kita gimana, Kak Kris? Ada dua. Yang pertama, tetap punya iman, semua baik. Tetap punya iman, semua baik. Aduh, gimana sih nih Kak Kris? Gua yang diputusin kok masih bisa lagi berpikir semua? Harus bisa. Dan pasti bisa. Roh Kudus akan memampukan sahabat-sahabat pemuda untuk tetap percaya bahwa semua baik. Amin, semua baik. Apalagi saudara yang pacaran beda agama. Kalau saudara tiba-tiba mengalami ghosting, semua baik. Tuhan sedang bekerja dan sedang meluputkan saudara dari hal-hal yang buruk. Amin. Iya, semua baik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Semua baik. Jadi kalau sahabat pemuda, khususnya cewek-cewek di luar sana, saudara yang menyaksikan khotbah ini, ternyata saudara diputuskan sama pacar saudara, sama cowok saudara, dan cowok saudara beda agama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua baik. Tuhan sedang bekerja, dan Dia pasti akan gantikan cowok yang takut Tuhan menjadi pendamping hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sikap benar kita menghadapi perlakuan ghosting, yaitu tetap punya iman, semua baik. Semua baik dalam Kristus, semua baik dalam Kristus. Aku punya iman, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya baik, semuanya masuk dalam rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, sahabat pemuda Moria Youth. Iya kan? Semua baik. Tetaplah punya iman, semua baik. Semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya seizin Tuhan. Dan aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini ada sedih. Namanya putus cinta nggak mungkin langsung suka cita. Pasti ada rasa sedih. Iya kan? Di ghostingin, iya kan? Aduh, minta ampun. Tiba-tiba hilang lenyap. Tahu-tahu udah punya gandengan baru. Nggak apa-apa. Apalagi beda iman pula. Aduh, minta ampun. Bersuka cita. Bersuka cita lah. Tetaplah punya iman, semua baik. Tapi kan nggak mudah Kak Kris. Udah 7 tahun loh kami pacaran. Ya, saudara ngasih Tuhan. Kembali lagi ke ayat di awal. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Amin. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Jadi sahabat pemuda harus memiliki iman. Semua baik dalam hidupmu yang Tuhan lakukan. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi hari esok kita. Makanya seringkali Tuhan memisahkan kita dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Mungkin secara daging kita belum mengerti. Secara daging kita mungkin merasa kok begitu banget ya, kok tega banget sih. Tega banget sih, iya kan? Katanya mau nikahin gua, katanya mau melamar sama gua, tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Kok tega banget sih? Saudara yang kasih Tuhan, kita hanya melihat hari ini, tapi percayalah, pelan-pelan saudara akan memahami bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, sikap benar menghadapi ghosting, iya kan? Menghadapi ghosting. Yang pertama, punya iman, semua baik. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabatku, putus cinta itu biasa. Yang bahaya putus rem mobil atau rem motor, saudara. Kan? Jadi tetaplah mengucap syukur. Ingatlah selalu bahwa kita dilahirkan itu ke dunia nggak sendiri. Sudah Tuhan tetapkan pasangan hidup kita masing-masing. Perhatikan deh, ada orang yang pacaran 10 tahun nggak jadi menikah. Mohon maaf. Tiba-tiba dia kenal sama satu pacar yang baru. Pacaran 3 bulan, 6 bulan langsung menikah. Tuhan atur tuh dengan cara yang ajaib. Ya kan? Jadi tetaplah mengucap syukur. Dan jangan berlarut-larut lama gitu dalam kesedihan. Dunia belum berakhir. Iya kan, dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir, iya kan? Bila kau putuskan aku. Dunia belum berakhir. Udah tenang aja. Tetaplah mengucap syukur. Amin. Aku percaya masa depanku aman di tangan Tuhan. Bahkan pasangan hidupku pun Tuhan telah sediakan dengan cara yang ajaib. Indah pada waktunya aku akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi sikap benar menghadapi ghosting itu ada 2 minimal. Yang pertama, punya iman semua baik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada. Mereka memiliki masa depan yang indah, studi, pekerjaan, mereka diberkati berhasil, mereka dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Kami tolak seks bebas, kami tolak narkoba, kami tolak tawuran, kami tolak roh pembangkang. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda Moria Youth imannya bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus, dijauhkan dari segala virus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap nama anak-anak muda Moria Youth hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan untuk Moria Youth telah selesai. Saya berdoa anak-anak muda Moria Youth dimanapun kau berada, maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas maju-maju. Dadah.